ya. Oke, sekarang saya akan men-share screen. Jadi virtual classroom itu macamnya ada banyak sekali ya. Di antaranya virtual classroom yang terkenal adalah apa namanya, Google Classroom dan Edmodo ya, Google Classroom dan Edmodo. Nanti kita hari ini akan mempelajari ya bagaimana cara membuat Google Classroom dan Edmodo dan menggunakannya ya, menggunakannya dalam perkuliahan. Oke, saya belum share screen ya. Halo, masih di sini? Belum. Oke, saya akan melakukan share screen dulu. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi yang kita buat hari ini adalah virtual classroom dulu ya. Pertama kita akan membuat apa namanya, buat virtual classroom. Yang pertama bentuknya adalah dengan Google Classroom, yang kedua adalah dengan apa namanya, Edmodo. Oke, itu dua penyedia virtual classroom yang paling terkenal. Kalau Anda bisa mencari yang lainnya, boleh, terserah. Tidak terpaku hanya dua itu. Boleh pakai aplikasi apapun. Bisa ada yang lain, sebenarnya banyak, tapi saya yang paling sering saya gunakan yaitu virtual classroom-nya adalah Google Classroom dan Edmodo. Oke, bagaimana cara membuat Google Classroom? Nah, pertama, kita masuk ke classroom.google.com ya. classroom.google.com. Oke, kemudian setelah di classroom.google.com, pilih akunnya ya. Pilih akun, salah satu akun. Salah satu akunnya, silakan Anda koneksinya agak lama ya. Tidak apa-apa. Yang belum saya pakai mana? Yang ini. Oke. Oke, maka akan menjadi tampilannya seperti ini. Ini continue saja. Ya. Oke, tampilannya seperti ini. Untuk membuat, kita tinggal klik ini ya, mudah sekali. Create or join, berarti yang, kalau kita sebagai gurunya berarti yang create ya. Kalau kita sebagai siswanya berarti yang join. Gitu ya. Kita jadi guru ya create saja. Ini kalau ada kotak pertanyaan seperti ini, Anda centang saja, continue ya. Namanya Anda beri nama terserah ya. Bisa saja, misalkan saya beri nama kelas matematika lah gitu lah. Kelas matematika. Oke. Section Anda mau tulis boleh atau boleh. Subjek kalau Anda mau tulis juga boleh. Room kalau Anda tulis boleh. Kelasnya itu kalau bisa yang unik ya, artinya adalah kalau misalkan Anda mengajar lebih dari satu, ya misalkan ini diterapkan langsung, misalkan Anda mengajar kelas 8A, 8B, 8C, 8D misalkan, ya berarti beri nama kode itu di dalam kelas name-nya. Jadi kelas name-nya diberi nama 8A, kelas matematika 8A gitu, atau 8A-nya yang di depan, itu lebih mudah. Gitu ya. Ini yang harus diisi, ini nggak harus diisi yang tiga ini. Isian ini tidak. Yang penting nama kelasnya sudah harus ada. Kemudian klik create. Oke. Oke, setelah ini golet saja. Nah, nanti bagaimana mengeser mudah? Ini tinggal di copy saja, nanti diberikan ke siswa ya. Nanti siswa saat join, nanti joinnya masukkan kode ini. Atau copy link ini, kita klik copy link, nanti kita paste, pasti akan menjadi sebuah link. Nanti tinggal klik, siswanya tinggal. Kalau ada huruf, kombinasi huruf setelah sama dengan ini ya, ini adalah kombinasi huruf di kelas Anda ya. Ini kode kelas Anda. Kombinasi ini. Jadi
Kalau saya nge-share link seperti ini setelah tanda sama dengan, berarti ini adalah kode kelasnya. Oke, itu ya. Ini yang diberikan. Oke. Kemudian kita akan lihat fitur apa saja yang ada di Google Classroom ya. Ini ada classwork, people, sama grade. Grade ini adalah nanti menilai tugas-tugas siswa ya lewat menu grade ini. Ya udah. Kemudian people itu adalah nanti siswanya siapa saja, daftar pesertanya ya. Siswanya siapa saja, gurunya saya di sini. Oke, classwork. Nah, di sini classwork ini yang sering kita gunakan. Ini klik create, nanti akan ada bermacam-macamnya ya. Ada assignment, ada quiz. Ini quiz berarti nanti membuat Google Quiz ya. Google Form seperti itu. Question, nanti seorang guru melemparkan sebuah pertanyaan ya, misalkan. Ini yang tanggapan ya. Kalau Anda sedang mengajarkan materi yang ada tanggapannya ya, misalkan ilmu sosial biasanya seperti itu. Bisa dilakukan dengan menggunakan question. Satu tanggapan, kemudian guru melemparkan satu pertanyaan, kemudian siswa memberikan tanggapan. Nanti tugasnya adalah berupa tanggapan. Material ini berarti materi ya, guru mengupload sebuah materi, bisa PDF, bisa PowerPoint seperti itu ya. Untuk pembelajaran. Reuse post, artinya sebuah postingan yang bisa digunakan berulang-ulang ya. Topik juga bisa topik. Nanti topik adalah topik tertentu ya. Menamai topik tertentu. Yang sering saya gunakan adalah assignment ini ya. Assignment ini ketika saya klik ya, maka akan munculnya seperti ini. Yang harus ada jelas judul ya. Misalkan satu ya, saya buka dengan kode pertama dulu, satu misalkan yang pertama. Apa misalkan tugas materi kubus dan balok misalkan seperti itu. Kita sedang materi kubus dan balok. Seorang guru ini akan memberikan tugas kepada siswanya ya. Maka si guru ini membuat sebuah kolom yaitu tugas materi kubus dan balok. Ini poinnya 100 lah gitu. Due date itu artinya dia batas waktu. Batas waktunya bisa disetting apa? Misalkan di besoknya ya, kemudian waktunya bisa kita pilih. Sampai pukul berapa kita bisa. Kalau tidak ada, kita tidak pilih, maka waktunya adalah 11.59 tadi, waktu terakhirnya. Ya. Kemudian kita assign ya, assign saja. Nanti kemudian siswa itu akan muncul dari tugas pertama apa. Di dalam classroom-nya siswa nanti akan muncul. Ini adalah Google Classroom. Oke. Nanti fitur yang selainnya nanti Anda pelajari sendiri ya. Fitur-fiturnya ini ada banyak sekali. Ada Google Class Drive, itu artinya nanti tugas-tugasnya nanti masuk ke Google Drive Anda. Ya, jadi Google Classroom ini tugasnya nanti tersimpan di dalam Google Drive Anda. Ya. Nanti tinggal cek Class Drive-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Ada? Belum, Pak. Masih gampang ya. Ini enggak terlalu susah. Ini kita cuma melihat saja. Kemudian yang kedua adalah Edmodo. Kalau tidak salah edmodo.com ya, linknya edmodo.com. Anda catat ya. Nanti diarahkan ke new.edmodo.com. Edmodo, namanya Edmodo gitu ya. Bagaimana cara membuatnya? Sign up saja ya, sign up. Di sini kita ada pilihan teacher, student, sama parent. Ini lebih kompleks lagi penggunaannya. Jadi ada peran guru, ada peran siswa, dan ada peran orang tua. Jadi orang tua juga nanti bisa masuk ke Edmodo ini, mengecek apakah siswanya mengerjakan atau tidak, itu lewat Edmodo ini bisa. Ada kontrol orang tua seperti itu. Apakah gurunya mengajarkan dengan benar atau tidak, bisa ini menggunakan Edmodo. Oke, karena kita di sini posisinya adalah guru ya, jadi nanti kelompok-kelompok yang sudah Anda bagi sudah dibagi belum kelompoknya? Sudah. Belum.
Jadi yang kelompok-kelompok yang terbagi itu, misalkan kelompok 1, berarti kelompok 1 sebagai gurunya. Nah, si orang-orang yang di kelompok 1 jadi gurunya, kemudian nanti kelompok yang lainnya masuk sebagai siswa. Ya, masuk ke Edmodo. Ini salah satu yang nanti harus dibuat, Edmodo atau Google Classroom lah, salah satu dari itu. Jadinya kelompok yang dia kelompoknya mana, dia adalah gurunya, berperan sebagai guru. Teacher, saya masuk sebagai teacher account, kita pilih select lokasinya adalah Indonesia, kita ketik saja Indonesia, oke ada Indonesia ya, ternyata ada di Edmodo ya. Oke, next. Oke, setelah ini Anda bisa mengisi email, password, confirm, school, kode opsional, misalkan ada kode sekolah tertentu ya, misalkan biar tergabung jadi satu punya kode tertentu ya, itu bisa. Atau Anda sign up menggunakan Google saja. Kalau saya sarankan menggunakan Google saja biar Anda tidak usah mengingat-ingat email, address sama password baru ya. Anda menggunakan Google saja. Jadi Google yang mana yang akan Anda buat. Kalau tadi saya menggunakan email yang ini ya, saya gunakan email yang ini. Oke, allow saja. Setelah itu allow. Oke. Oke, setelah apa namanya, allow seperti ini, kalau Anda menggunakan email Google langsung ya, maka akan otomatis terverifikasi. Tetapi kalau Anda menggunakan masuk menginputkan seperti tadi ya, maka belum terverifikasi biasanya ya. Kemudian harus cek email dulu, cek email Anda, masuk email nanti ada yang harus diklik gitu ya. Itu kalau yang menggunakan tadi inputan. Tapi kalau langsung masuk dengan Google, akan otomatis terverifikasi. Kemudian next ya. Oke, ini diberi informasi profil ya. Oke, titel silakan Anda pilih, Mister, MRS, MS sama DR. Apa bedanya MRS dan MS? Pak, ada yang sudah tahu loh bedanya MRS dan MS? Apa bedanya? Belum tahu, Pak. Kalau Mister kan kita bahasa Indonesia kan apa? Tuan ya, Tuan, gitu ya. Tuan. Terus MRS apa? Mrs. Mrs kita bahasa Indonesia kan apa? Bu, nyonya. Nyonya, Nona. nyonya, nyonya, nyonya ya, bukan nona, nyonya. Lah kalau MS apa bacanya? Miss. Nona, nona. Beda antara nyonya dan nona ya. Apa kira-kira bedanya? Kalau satu dan belum menikah. betul. Dan kalau statusnya. MRS itu statusnya sudah menikah. Kalau MS itu belum, gitu ya. Jadi MS itu Miss belum menikah, yang MRS itu sudah menikah. Nah kalau Mister bagaimana Pak? Sudah menikah atau belum? Ya tidak dapat diidentifikasi sudah menikah atau belum menikah ya sama-sama dipanggil Mister gitu ya. Mister gitu ya. Kalau DR apa DR? DR itu adalah dokter ya. Dokter adalah Anda sudah lulus S3 belum? Belum ya. S1 juga bilang belum. S3 itu SD, SMP, SMA gitu ya makanya. Ada yang joke seperti itu ya. S3 ya, dokter itu adalah gelar dari lulusan S3. Saya sendiri belum dokter. Saya baru lulusan S2, baru magister. Dan Anda belum lulus S1 ya. Oke. Artinya belum dokter ya, sangat jauh sekali untuk dipanggil dokter. Ya misalkan di sini saya panggil Mister saja, ya dipanggil Mister. Oke, Muhammad. Oke. Di sini ada isian nama ya. Namanya ada first name sama last name. Nah, kelas ini ada yang enggak yang namanya masih satu kata? Ada enggak? Ada. Masih ada? Ada. Coba namanya siapa? Ada. Coba. Coba. Rantini, Pak. Rahmasari, Pak. Rahmasari, oke, Rantini. Rahmasari dan Rantini itu jangan sekali-kali menginput ini dipenggal. Jadi misalkan di sini Rahma, di sini Sari, jangan. Nama Anda kan Rahmasari nyambung ya. Atau Rantini di sini Ran, di sini Tini, tidak bisa. Jadi
jangan memenggal nama yang satu suku kata. Kalau namanya masih sama masih satu suku kata, ya Anda ulang nama Anda. Misalkan dari yang namanya Rantini berarti Rantini gitu ya. Makanya nanti di jurnal, kalau Anda menuliskan artikel ya, misalkan publikasi di jurnal gitu ya, maka nama Anda terbacanya nanti adalah Rantini gitu ya. Nah, okay. Makanya besok kalau Anda punya anak, namanya minimal 2 suku kata ya, biar ada first name sama last name-nya gitu. Okay. Jadi nama saya ketik. Nah, kalau namanya 3 suku kata gimana Pak? Nah, namanya 3 suku kata ya, berarti misalkan nama saya Muhammad Asmiya, berarti Muhammad Asmiya sebagai first name, kemudian Nuhanya sebagai last name. Jadi last name itu hanya satu suku kata saja yang paling terakhir. Itu tentang ya intermezzo informasi lah. Oke, kemudian kita klik down ya. Maka akun Edmodo kita sudah terbuat. Nah, Edmodo dan Google Classroom itu sama-sama virtual classroom. Ya. Sama-sama virtual classroom, artinya adalah Edmodo dan Google Classroom ini akan memiliki fitur yang hampir mirip-mirip. Ya. Fiturnya hampir sama. Gitu ya. Karena kegunaannya dia memang sama. Berbeda nanti kalau minggu depan kita akan melajari membuat quiz ya, quiz itu fungsinya hanya untuk quiz saja. Kalau fitur virtual classroom ini fungsinya adalah Anda mengganti classroom yang ada, ruang kelas yang ada di offline menjadi online gitu ya. Ini sangat cocok sebenarnya untuk kegiatan pandemi seperti ini ya. Jadi kegiatan pandemi karena ada pandemi seperti ini ya, jadi kita menggunakan kegiatan perkuliahan kita menggunakan virtual classroom ini akan sangat cocok sekali sebenarnya. Ya, kemudian kita create kelas dulu ya. Ya, punya sangat kompleks sekali ya, ada bermacam-macam. Sekarang kita create kelas dulu. Name your class, misalkan kita create kelas matematika lah. Select grade. Nah, di sini ada select grade. Nah, ini grade ini tingkatan kelas yang ada di Amerika Serikat ya. Karena ini basisnya adalah data di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu pendidikannya tingkatannya seperti ini ya. Pre-kindergarten apa? Pre-kindergarten itu. Kira-kira apa pre-kindergarten? PAUD ya, oke betul. PAUD. Pre-kindergarten itu adalah PAUD. Kindergarten apa kindergarten? TK. Ya, kindergarten itu TK. First grade ya berarti kelas 1, kelas 2 sampai terakhir adalah kelas 12. Hampir mirip ya dengan kondisi pendidikan di Indonesia ya. Apa namanya? Wajib belajar ya. Wajib belajar di Indonesia kan 12 tahun ya. Sekarang ya. Kalau dulu pas zaman saya masih SMP ya, masih SMP mungkin atau SD saya lupa. Itu wajib belajarnya masih 9 tahun ya. Wajib belajar anak Indonesia itu adalah 9 tahun. Jadi sampai SMP saja. SMA itu tidak wajib dulu. Dulu pernah ada seperti itu. Saya pernah menang itu. Tapi sekarang sudah wajib belajarnya 12 tahun. Sama dengan tingkatan kelas yang ada di Amerika Serikat itu dari first grade sampai 12 grade ya, artinya ada 12 grade. Higher education ada posisi ada sekarang ini ya. Kuliah itu namanya higher education. Kemudian adult education apa? Adult education adalah di atasnya higher education. Bukan di atasnya sih sebenarnya. Dia adalah pendidikan yang bukan formalnya ya. Kalau higher education itu bisa keterampilan itu masuk adult education ya. Jadi kursus mengajar, misalkan kursus menjahit gitu ya, kursus menjahit menggunakan Edmodo atau menggunakan Google Classroom ya. Nah, nanti maksudnya adalah adult education, jadi itu namanya adult education, kursus menjahit. Walaupun yang kursus itu orang-orang masih muda, misalkan Anda kuliah itu misalkan selesai tahun dengan umur 22, misalkan Anda mengikut umurnya 24 ya, setelah kuliah Anda mengikuti kursus apa gitu ya, kemudian kursnya itu menggunakan Edmodo, maka dia masuknya ke adult education. Jadi pendidikan andragogik ya sebenarnya gitu ya. Itu adalah tingkatannya. Misalkan saya ngajar kelas 8 ya, berarti saya gunakan 8 grade. Select subjek boleh. Ada beberapa subjek di sini ya.
Misalkan saya akan gunakan, matematik saja ya, matematik saja. Di matematik, select subtopik boleh kalau mau gunakan kalkulus, trigonometri, algebra, basic math, statistik, computer science, saya all saja. Grade, nah, maka kelas kita akan sudah terbentuk. Mana ini agak lama. Oke, nanti add to-nya nanti saja saya bilang. Sama seperti tadi Google Classroom ada class code ya di sini. Ini yang nanti Anda berikan ke siswa. Atau invite by email juga bisa, emailnya siswa langsung kita inviting, itu juga bisa. Oke, itu adalah share link, bisa nggak share link? Nah, ketika link copy ada linknya ini. Ini seperti biasa, ini adalah kode ya, kode ini. Nah, cara membaca link itu seperti itu. Oke, ini ada fitur-fitur lain ya, Anda bisa mencari sendiri ya, misalnya add class image ya, artinya yang gambar di sini sudah diganti gitu ya. Ini ada sedikit yang berbeda, folder ya. Folder artinya tempat ya, nanti tempat meletakkan file-file di dalam kelas ini bisa di dalam folder ini ya, folder Anda. Nanti folder misalkan folder pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu bisa di dalam folder. Baik itu berisi tugas maupun materi ya. Member ini anggota-anggotanya. Ini ada kelompokan, ada small group, artinya bisa membuat grup ini. Bisa siswanya nanti di kelompok-kelompok ya, jadikan kelompok-kelompok ya. Ini sangat fiturnya lebih tinggi ya daripada Classroom. Classroom tadi tidak ada. Jadi beberapa siswa itu jadikan satu kelompok itu nggak ada, tapi di sini bisa jadikan satu kelompok, misalkan kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Tugasnya di mana? Tugasnya ada di sini nih. Nah, create. Nah, ada assignment, ada quiz. Nah, ini lebih sedikit sebenarnya, tetapi sudah mencukupi lah untuk virtual classroom ini. Fitur assignment dan quiz ini sudah cukup. Assignment ya seperti biasa ya, tinggal new gitu ya. Kemudian nanti apa bentuk tugasnya gitu. Itu apa namanya, cara membuatnya seperti itu. Oke. Nanti yang lain silakan Anda apa namanya, gali sendiri ya untuk ini. Yang penting cara membuatnya sudah saya berikan. Nanti Anda tinggal explore lagi mana ini. Nanti kan 1 bulan itu kan membuat proyek akhir ya. 1 bulan proyek akhirnya saya harapkan Anda membuat yang pertama virtual classroom ya, virtual classroomnya baik Edmodo atau Google Classroom. Nah, nanti di situ pakai 3 pertemuan lah. Intinya seperti 3 pertemuan. Pertemuan pertama ya materi gitu ya. Materi boleh, materi fullnya PDF gitu ya. Kemudian yang pertemuan kedua nanti menggunakan media, nanti medianya adalah Android. Androidnya nanti kita akan pelajari minggu keempat ya, sampai sebelum sebulan. Kemudian pertemuan ketiga evaluasinya, itu aja. Pertemuan ketiganya adalah membuat evaluasi tesnya itu apa. Nah, tesnya nanti menggunakan minggu depan kita pelajari membuat tes menggunakan Kahoot atau Socrates. Ya, nanti dilingkan gitu. Oke. Gitu ya, jadi nanti tugasnya akan seperti itu, tugas Anda virtual classroom. Oke, sekarang saya ingin bertanya, virtual classroom seperti ini modelnya, kalau misalkan gurunya sedang tidak bisa mengajar ya, misalkan sedang ada kesibukan ya, dia harus meninggalkan kelas ya, kelas yang offline-nya harus dia tinggalkan. Makanya guru bisa men-setting pembelajaran di waktu itu menjadi pembelajaran di online. Artinya nanti siswanya tinggal mengecek tugasnya apa, materinya ada di Google Classroom atau di Edmodo, itu akan mempermudah sekali ya ini ya virtual classroom ya. Dengan syarat di sekolahnya juga harus siswanya boleh menggunakan HP. Kan ada sekolah-sekolah yang siswanya tidak diperbolehkan untuk membawa HP ke dalam kelas. Tapi kalau sekolah yang memperbolehkan siswanya untuk membawa HP, itu bisa ada terapkan metode seperti ini. Ya. Menggunakan virtual classroom. Nah, itu kan fungsi efektifnya kan seperti itu ya. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah
Edmodo sama Google Classroom ini bisa kita gunakan walaupun kita mengajarnya tetap offline di kelas gitu. Ya, kita mengajarnya tetap offline di kelas. Ya, tetap kita tatap muka dengan siswa, tapi kita menggunakan Edmodo ini. Nah, kira-kira ada nggak ide Anda? Apa ide Anda dalam menggunakan Edmodo ini? Oke, nanti yang idenya bagus akan saya berikan nilai. Silakan. Ada nggak yang mau memberikan pendapat? Ide apa? Kira-kira menggunakan Edmodo dan Google Classroom ini ke dalam kegiatan pembelajaran di offline itu kira-kira gimana cara mengintegrasinya? Ada yang punya ide? Kuis. Ya, gimana Mas? Buat kuis, Pak. Mas Oleh. Buat kuis. Buat kuis. Nanti soalnya ada Kuis di Google dadakan. Classroom gitu, kuis dadakan. Iya. Kalau kuis menurut saya nanti minggu depan menggunakan Kahoot atau Plik atau Socrative saja. Kalau menggunakan Google Classroom sepertinya fungsinya bukan itu loh Mas. Google Classroom atau Edmodo. Ada yang lain lagi pendapat? Maksud saya masih kurang tepat ya, masih kurang pas gitu. Siapa ini yang berbicara? Saya Pak Sofa. Sofa, oke. Sofa, oke. Apa Mbak? Gimana Buat mengumpulkan tugas biar lebih efektif. Mengumpulkan tugas. Jadi gimana? Konsep pembelajaran gimana kira-kira? Mungkin gurunya itu kan sudah memaparkan di dalam kelas, terus nanti disuruh apa siswanya, terus dikumpulkannya dalam bentuk itu Pak, Google Classroom. Jadi kan guru lebih bisa meneliti. Kira-kira saya mau bertanya, kalau tugasnya itu dikumpulkan langsung sama dikumpulkan lewat Google Classroom atau Edmodo, ini lebih efisien mana coba? Kalau yang paham ICT mungkin lebih efisien menggunakan itu Pak daripada yang langsung. Tapi kalau guru yang tidak paham nanti akan lebih ribet gitu. Iya, tergantung gurunya berarti. Ya, oke. Tugasnya nanti dikumpulinnya di pas saat itu atau sebelum atau setelah sekolah, maksudnya setelah jamnya. Ada dua tuh. Pas ya, saat jamnya ya. Saat jamnya kan. Tadi saat jamnya ya, oke. Saat jam pelajarannya, karena kan siswa boleh membawa HP saat sekolah kan. Ya, terus? Gimana? Jadi nanti keunggulannya apa Mbak Wis? Keunggulannya apa kalau diceritakan itu? Anda bisa menceritakan keunggulannya kalau tugas itu diberikan di Google Classroom atau Edmodo daripada diberikan langsung, apa keunggulannya? Mungkin keunggulannya jika dikerjakan di kelas tersebut langsung, anak-anak kemungkinan kan tidak bisa itu ya contek-mencontek langsung di dalam itunya, jadi guru bisa lebih melihat. Yo, tetap bisa mencontek. Iya. Pegangnya satu-satu Pak. Oh iya. Saya paham. Offline-nya kan dia tetap bisa mencontek. Masa keunggulannya cuma itu? Terus lebih bisa tahu mungkin mana yang lebih cepat mengerjakan atau tidaknya, atau terlambatnya. Biasanya kan kalau gitu. Dikumpulkan langsung diselip-selipin biar lebih di atas gitu Pak. Ya kalau kita pegangin gitu kan enggak, tetap kita yang mengontrol. Ya berarti tergantung gurunya nanti Pak. Oke, ya lumayan lah. Ya tadi untuk tugas ya boleh lah, maksudnya bisa kira-kira diterapkan itu. Untuk tugas sepertinya cocok gitu untuk. Tapi NIM-nya berapa Mbak? 19, 17, 40, 40, 70, 70 boleh. Oke. Mbak siapa tadi? Sofa Alfika. Alfika. Oke. Ya, saya beri sedikit tambahan ya. Tadi ya sudah lumayan. Jadi Mbak Sofa, kelebihannya adalah menurut saya ya, kalau gurunya memberikan tugas di Edmodo, kemudian nanti siswanya juga mengerjakan di Edmodo,
itu irit budget ya. Kenapa irit budget? Karena daripada gurunya mengeprint soal, misalnya ngeprint satu soal kemudian diberikan ke satu kelompok ya, misalkan ini kegiatannya kelompok ya, kelompokan satu kelompok, maka itu akan mengeluarkan biaya dan siswanya juga mengeluarkan kertas ya, kertasnya untuk dikerjakan juga perlu kertas, harus beli HPS dulu misalkan seperti itu mengurangi ya efisiensi dalam biaya itu seperti itu. Jadi guru tidak usah mengeprint. Jadi seperti LKS, membuat LKS ya, LKS. Mungkin Anda akan membuat LKS atau tidak, saya lupa. Jadi membuat LKS ya, membuat LKS kemudian dibagikan ke siswa-siswa gitu kan itu. Kan ada yang penelitian seperti itu yang biasanya yang skripsi diberikan LKS ya, lembar-lembarnya itu diberikan ke siswa, nanti kita justru akan mengeluarkan uang. Masa kita mengajar juga harus berkorban uang, misalkan misalkan lagi posisinya masih guru honorer gitu kan, ya masih guru honorer, kemudian Anda mengeluarkan uang untuk kertas, mengeprint penunjang pembelajaran seperti itu tadi, maka akan sangat tidak efisien. Jadi penggunaan tadi Edmodo sangat efisien. Jadi tugas sudah ada di Edmodo. Silakan Anda buka, semua kelompok membuka Edmodo, kemudian mencari tugasnya apa, kemudian menjawabnya juga di sini. Menjawabnya bagaimana? Nah, menjawabnya mudah, tinggal Anda foto saja. Ya, jadi siswanya setelah kelompokan, ya setelah kerjakan di salah satu buku kalian. Ya, misalkan dalam satu kelompok 4 orang, ada yang satu menjadi penulisnya di satu buku itu, kemudian setelah dikerjakan difoto saja, difoto kemudian diupload di Google Classroom atau di Edmodo-nya. Kemudian setelah itu gurunya ngapain? Setelah tugasnya terkumpul, ya saya eksplorasi dari tadi Mbak Sofa. Setelah tugasnya terkumpul, ya kemudian gurunya nanti menampilkan tugas, misalkan, ayo kita lihat tugas kelompok 1. Nah, guru menampilkan tugas yang ada di Edmodo di LCD. Jadi kan guru pastikan sekolah, kalau LCD kan mungkin kebanyakan sudah ada ya di sekolah-sekolah. Guru tinggal menampilkan jawaban siswa yang ada di Edmodo atau di Google Classroom lewat LCD. Oh, ini jawaban kelompok 1. Nah, kemudian siswa kelompok 1 ya maju semua, kemudian suruh menjelaskan di depan. Nah, itu sangat efisien waktu. Kenapa efisien waktu? Coba kalau Anda model pembelajarannya seperti itu. Kelompokan ya, kemudian setelah kelompokan, ayo silakan kelompok 1 maju, kemudian kelompok 1 menulis jawabannya dulu di papan tulis. Pasti akan membuat waktunya terbuang sia-sia. Jadi ini bisa mengurangi waktu, menggunakan Edmodo maupun Google Classroom bisa mengurangi waktu, seperti menulis di papan tulis itu tidak perlu, karena kita tinggal tampilkan saja di layar LCD dengan catatan bahwa koneksi di sekolah itu lancar juga sih ya, itu ada plus minusnya juga ya. Jadi Edmodo sama Google Classroom itu bisa Anda gunakan di kelas offline, kelas sehari-hari itu bisa ya, itu sebagai referensi Anda untuk mengajar nanti ya, misalkan itu bisa Anda lakukan seperti itu ya. Itu juga sebenarnya sudah saya lakukan sih. Kenapa saya bisa menceritakan dengan detail seperti itu ya, karena itu sudah saya lakukan dulu pas saya sedang tesis S2. Tesis saya seperti itu ya. Jadi saya membuat sebuah model pembelajaran tentang virtual yang bisa pembelajaran dengan menggunakan ICT, tetapi ICT-nya itu mudah digunakan. Ya seperti tadi, konsep pembelajaran seperti tadi kan mudah digunakan sebenarnya. Digunakan baik siswa maupun gurunya mudah digunakan. Dan itu bermanfaat sekali, karena tadi kan sudah saya jelaskan manfaatnya, efisien waktu sama efisien biaya di dalam pembelajaran. Itu adalah konsep pembelajaran saya dulu menggunakan ICT seperti itu. Itu kan mungkin Edmodo dan Google Classroom ini mungkin kalau Anda ajarkan ke guru-guru yang senior, ya misalnya di sekolah, nanti Anda sudah terjun di sekolah itu, mungkin ini bisa dipraktekkan ya, tidak terlalu susah. Daripada Anda mengajari, misalkan guru-guru yang lain itu mengajari membuat animasi tentang
media pembelajaran itu lebih susah untuk seorang guru gitu ya. Jadi menggunakan fitur Edmodo dan Google Classroom ini sangat easy to use gitu ya, easy to use di dalam pelajaran. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, ya. Itu tadi sedikit cerita ya tentang Edmodo dan Google Classroom. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang Edmodo dan Google Classroom. Jadi nanti ini salah satu proyek Anda membuat ini juga ya, dan mengaktifkan fitur-fiturnya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, boleh. Antara Edmodo dan Google Classroom itu lebih efektif atau lebih mudah, mana sih pemakaiannya? Sama saja sih sebenarnya. Kalau fiturnya lebih lengkap, apa namanya, Edmodo. Edmodo itu lebih lengkap. Tadi kan ada pembagian kelompok juga gitu ya. Jadi kita tidak usah, kalau di Google Classroom ini kan tidak ada pembagian kelompok. Ya misalkan Google Classroom saya yang sudah apa namanya, sudah ada mahasiswanya, misalkan yang ini ya. Yang ini loadingnya agak lama. Misalkan yang ini ya, ICT pembelajaran page ya, ini ICT pembelajaran page. Oke, kemudian kita lihat bisa nggak dikelompokkan jadi kelompok-kelompok. Nah, tidak bisa kan? Ini misalkan jadikan satu kelompok. Nah, kan nggak bisa. Kalau di Edmodo ada fitur mengelompokkan, jadi beberapa siswa ini bisa dikelompokkan nanti pakai small group. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gitu ya. Jadi dijadikan satu kelompok-kelompok. Perbedaannya lebih fiturnya lebih lengkap Edmodo sih, tetapi kalau Anda mau menggunakan langsung ya juga tidak saya salahkan. Artinya Anda menggunakan apa saja boleh di sini. Atau selain dua ini boleh. Ada Pak, saya menemukan virtual classroom. Oke, virtual classroom apa saja coba? Kalau kita cari di Google virtual classroom, apa saja ya? Daftar virtual classroom. Terus jangan daftar nanti lebih ke arah kita mau mendaftar. List virtual classroom. Ada Narosmart ini mau kalau Anda mau gunakan juga. Ada Connect, ada trial-trialnya ini ada bermacam-macam, tapi yang ini software, ini harus install aplikasinya dulu. Kalau ini kan tadi basisnya Edmodo dan Google Classroom bisa diakses menggunakan browser. Ya. Jadi menggunakan browser juga bisa. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi Mbak Rahmasari, apakah ada yang efektif, ada yang tidak? Ya semuanya efektif. Tinggal Anda mau kebutuhannya apa. Kalau Anda sampai membagi kelompok-kelompok, ya misalkan dibagi kelompok-kelompok, Anda gunakan Edmodo. Kalau Anda orang tuanya pengen mengontrol, tadi menggunakan Edmodo. Kalau langsung kan tidak ada kontrol dari orang tua kan. Ya, adanya cuma ada siswa dan guru. Gitu ya Mbak. Oke. Ada lagi yang lain modelnya? Saya Pak. Boleh. Di link Edmodo kok belakangnya nggak ada itu ya Pak, kode kelasnya? Ada dong. Anda sudah masuk ke mana? Masuk ke mana? Nanti disetel ulang lagi ya videonya ya. Anda mungkin ada langkah yang terlewat. Atau Anda bisa share screen nggak? Bisa share screen nanti. Maksud pertanyaan Anda apa? Kok saya bingung? Saya akan stop share screen saya. Di foto ya Pak? Boleh di foto. Nanti saya lihat di WhatsApp group. Ini masih gampang ya. Boleh kita hari ini masih ya mengenal Edmodo, nanti minggu depan mengenal Socrates sama Kahoot. Izin bertanya Pak. Boleh sambil menunggu yang lain. Coba tadi. Kalau di Google Classroom itu kan
mahasiswa atau siswa kan joinnya pakai Kode. email tertentu. Mungkin Oh, bisa itu itu kebijakan khusus. Itu kebijakan khusus kalau ada yang membuat Google Classroom-nya ya. Misalkan saya menggunakan email institusi. Artinya email IAIN, email kampus yang lain. Saya punya email kampus lain itu ada saya punya tiga email institusi ternyata ya. Email saya sendiri yang di IAIN Purwokerto. Kemudian saya dulu kan alumni UNES. Saya punya email institusi UNES karena saya dulu mahasiswa ya. Dulu mahasiswa juga dapat email institusi UNES @student.unes.ac.id. Kemudian saya juga sebagai dosen LB di IT Telkom, jadi saya punya email IT Telkom Purwokerto. Nah, saya punya itu. Saya punya 3 email institusi. Jadi kalau saya menggunakan Google Classroom, membuat Google Classroom dengan menggunakan email IAIN Purwokerto, misalkan gitu, maka siswanya juga harus menggunakan email IAIN Purwokerto gitu enggak? Kalau saya menggunakan Gmail biasa, maka siswa bisa menggunakan Gmail biasa. Berarti tergantung dari pembuatnya juga ya, Pak? Ya, memang bukan tergantung dari pembuatnya juga, memang tergantung dari pembuatnya, gitu ya. Tapi itu ketentuannya sama kayak di Edmodo atau beda, Pak? Kalau Edmodo saya belum coba, kemungkinan dia tidak harus kayaknya, tidak harus menggunakan email institusi. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi coba aja ya, Mbak, Anda menggunakan email Yayan Anda, jadi coba buat Edmodo-nya, teman Anda nggak pakai email Yayan, masuk nggak ke Edmodo Anda, gitu. Kalau nggak jadi ya teman satunya, kan teman kelompok nggak cuma satu ya. Atau Anda buat email lagi baru ya boleh. Kalau nomor Anda, kalau Anda kan biasanya nomor paketan sama nomor telepon Anda kan beda kan? Iya nggak? Ada mahasiswa yang seperti itu nggak? Ya, Iya, ada. biasanya paketannya kan ada ganti terus nomornya ya, tiap paketannya habis Anda ganti nomor. Nah, itu nomor yang Anda gunakan bisa Anda membuat email sebenarnya. Tapi jangan ditautkan ke nomor yang Anda buat. Udah nggak? Jangan dihubungkan ke nomor yang Anda harus hapus koneksi antara nomor Anda dengan email yang Anda buat baru ini. Oke, tapi yang bertanya mana? Saya akan lihat. Iya, Pak. Nabila Zahra. Oke. Tadi yang bertanya, iya, Quadratul Aliyah, oke, Higher Education. Ini kodenya ada, Mbak. Ini kelas maksudnya di linknya, Pak. Ya kenapa Anda fotonya yang ini? Udah nggak? Anda kalau permasalahannya bukan di sini. Ada, biar linknya itu belakangnya ada kodenya gimana ya, Pak? Oh, ini nih, ini. Ini klik Classroom. Nah ini, yang ini. Oh, iya. Ya, pasti Anda muncul. Gitu. Terus yang tadi terkait nama Pak, itu yang first name sama yang last name, kan ada 2 suku kata. Ada 3 suku kata, tapi yang 2 suku katanya itu di last name. Itu berpengaruh nggak sih, Pak? Kan katanya tadi 2 suku katanya harus di yang first. Oke. Pengaruhnya gini. Biasanya kalau first name sama last name itu last name itu kalau di luar negeri itu sebagai nama panggilan Anda. Jadi misalkan di email nanti ada di email oleh Edmodo ya. Kalau nanti Anda misalkan Mbak siapa ini? Mbak Via ya. Nanti kalau Anda last name-nya itu Aliyah saja, nanti Anda dipanggil Miss Aliyah gitu ya, Miss Aliyah. Tapi kalau last name-nya itu Fadiatul Aliyah, nanti Anda dipanggil Miss Fadiatul Aliyah. Kan nama panggilan itu kan satu suku kata saja sebenarnya, gitu ya. Paham nggak Mas? Jadi last name-nya itu yang satu suku kata terakhir. Ya, makasih Pak. Jadi ini ICT ini mata kuliahnya ya apa ya? Ya tentang perkembangan saja ya. Kita kuliah tentang perkembangan IT ya, perkembangan IT dan juga ya nggak harus matematika ya. Jadi justru matematikanya nanti Anda yang membuat nanti.
bagaimana mengembangkan media di matematikanya. Nanti saya umumnya saja gitu. 4 MAP. Ada lagi mau tanya? Bertanya, kan Boleh? biasa GCR sering dipakai loh, tapi Edmodo kok jarang yang pakai ya Pak? Kenapa kira-kira? Ya memang tidak terkenal sih, tidak terkenal di kalangan IAIN ya, kalangan IAIN pokoknya mungkin belum ada yang menggunakan Edmodo. Ada nggak dosen-dosen yang mungkin yang sudah yang junior ya, yang mau junior itu apa ya, yang ya masih muda gitu, masih muda menggunakan Edmodo, ada nggak dosennya? Enggak ada. Rata-rata Google Classroom ya? Iya. Ya, rata-rata Google Classroom atau Siswa E-Kelas itu sebenarnya juga virtual classroom sih sebenarnya, tetapi karena kemarin kalau Anda membuat E-Kelas sendiri kan susah kan? Anda bisa nggak membuat E-Kelas sendiri? Anda belajar coding, WordPress, itu susah. Itu susah, makanya kita menggunakan sesuatu yang sudah ada. Ya, sesuatu yang sudah ada itu Google Classroom atau tadi Edmodo. Jadi Anda tidak saya minta buat E-Kelas, saya juga belum bisa ya membuat seperti E-Kelas ya. Itu namanya LMS ya, Learning Management System. Ada lagi yang mau tanya? Tadi pertanyaannya sudah terjawab belum ya? Pertanyaannya apa Mbak tadi ya Mbak? Halo? Sudah Pak. Berarti tanya apa sih ya? Kok saya lupa? Kenapa nggak pakai Edmodo? Padahal kan ya lebih efektif kan Edmodo gitu. Oh iya, karena tidak terkenal. Bukan lebih efektif Mbak sebenarnya, fiturnya lebih lengkap gitu ya. Efektif kan sesuai sasaran gitu ya. Ya mengajar dengan aplikasi apapun ya sebenarnya sudah sesuai sasaran. Ada lagi yang mau tanya? Sudah 8:30 ini, mau kuliah sampai jam berapa? Izin bertanya Pak. Boleh? Kan kalau misalnya kuliahnya udah selesai itu kelasnya bisa dihapus apa tidak Pak? Bisa dihapus, bisa dihapus. Kenapa sih? Apakah nanti kalau di Google Classroom itu Anda nanti cek lagi ya, cek di drive-nya harus sudah terhapus atau belum ya, drive-nya juga dihapus. Jadi nanti Anda masuk ke sini ya, masuk ke kelas Anda, misalnya kelas matematika ya, kemudian Anda masuk ke tadi mana ya, kelas drive Google-nya. Jadi Google Drive yang di sini Anda pastikan sudah terhapus juga. Nah, di drive Anda biasanya ada kelas matematika gitu, ada namanya kelas matematika. Nggak lama ya. Ada habis kalau di Google Classroom itu dihapus di menu Classroom ini ya, di My Drive nanti hasil jawaban mahasiswanya itu sudah terhapus juga dari drive Anda. Ini kan drive cuma 15 GB kok Anda nyimpen yang seperti itu. Kalau sudah semesternya habis, kan Anda hapus. Kalau Edmodo itu kan memang database-nya dari Edmodo sendiri ya, jadi tidak masuk ke Google Anda, jadi tenang saja, tidak memakan Google Drive Anda ya. Di sini tidak tidak memakan. Tapi kapasitasnya berapa ya? Saya belum cek ini berapa terakhir. Atau ini sambungannya dengan Microsoft Office ini sebenarnya ya. Kita lihat. Ada batasannya atau tidak? Mungkin tidak ada ini ya. Tidak ada batasannya. Oke. Atau nanti Anda baca sendiri, Anda cari-cari. Ya, gitu. Intinya seperti itu. Oke, itu ya untuk perkuliahan kita hari ini ya. Nanti silakan Anda